Yang dulu terlebih dahulu, nanti Pak pamungkasnya Mas Umar ya, dari akademisi. Kami mengundang Bapak Brigjen Andirian, Dirtipidum, Bareskrim Mabes Polri. Kepada Bapak Brigjen Andirian kami persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Menteri, Pak Dirjen, serta seluruh peserta dalam majelis kami yang kami hormati. Izinkan saya menyampaikan presentasi terkait dengan undangan ini, di mana presentasi saya ini lebih fokus kepada mengupdate informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kami, khususnya di dalam pemberantasan mafia tanah tahun 2021. Bahwa pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, baik yang ada di Polri, gabungan dengan teman-teman dari Kementerian ATR BPN, ini menindaklanjuti daripada kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Di mana dalam satu kesempatan Bapak Presiden, lanjut halaman berikut, disampaikan bahwa yang pertama perlu dilakukan penataan dan daya guna pertanahan atau sering kita kenal dengan nama land reform. Kemudian yang berikut adalah percepatan pemberian hak atas tanah atau sertifikasi tanah masyarakat PTSL. Kemudian yang ketiga, amanah dari beliau, penuntasan penyelesaian perkara konflik dan sengketa pertanahan dengan membentuk Satgas Mafia Tanah, di mana Bapak Presiden menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan pertanahan di beberapa daerah untuk dapat segera dituntaskan sehingga tidak berlarut-larut. Berikutnya juga disampaikan bahwa program prioritas pemerintah terkait dengan 10 daerah destinasi pariwisata, yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Pulau Morotai, Maluku Utara, Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung, Danau Toba, Sumatera Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Borobudur, Jawa Tengah, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Tanjung Lesung, Banten, Bromo, Jawa Timur, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk dikawal, dijaga, dan dalam penegakan hukum tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang justru akan menghambat program-program dimaksud. Kemudian nomor 4, pengaturan dan pemanfaatan tanah terlantar atau redistribusi tanah. Dan yang terakhir yaitu pembentukan peraturan pertanahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Menyikapi arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya Bapak Kapolri telah menyampaikan 13 program prioritas Kapolri, di mana diantaranya kegiatan di dalam proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait dengan Satgas Mafia Tanah berupa: yang pertama, meningkatkan gakum terhadap, saya ulangi, meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi atau perbankan, sektor keuangan. 2, ukuran pencapaian jangka pendek dalam 100 hari, yaitu adanya koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Pertanahan terkait kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat dan dapat dilakukan penegakan hukum. Tujuan akhirnya adalah terjalinnya kerjasama dengan kementerian dalam penguatan peran Polri sebagai unsur pengawas dan terjaminnya keamanan dalam setiap kegiatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Maksud dan tujuan dibentuknya tim Satgas Mafia Tanah, Satgas Anti Mafia Tanah, diantaranya adalah menindaklanjuti kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, di bidang pertanahan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kebijakan Kapolri untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pertanahan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan jajarannya terkait kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat. Ketiga, kerjasama dalam melakukan kajian, analisis, dan pengumpulan bahan keterangan terhadap permasalahan pertanahan yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah. 4, mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, oknum pejabat pemerintah, oknum BPN, oknum Polri, dan aparat penegak hukum lainnya. 5, memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan masyarakat
dan memberantas segala bentuk praktek mafia tanah. Satgas Mafia Tanah ini bertujuan yang paling utama tentunya adalah untuk menjalin sinergitas dan keterpaduan. Kemudian yang berikut adalah mengungkap kasus-kasus mafia tanah yang ada, kemudian mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum masyarakat, oknum pejabat pemerintah, dan oknum-oknum lainnya, termasuk memberikan kepastian hukum, hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk menindak segala bentuk mafia tanah dengan kegiatan berupa penegakan hukum yang berkualitas dan independen. Pembentukan Satgas Mafia Tanah menetapkan target operasi, penggunaan anggaran secara efektif, dan memastikan bahwa semua kasus-kasus yang masuk ke yang sedang ditangani itu bisa dilanjutkan ke dalam persidangan. Beberapa modus operandi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini yang terjadi di dalam praktek-praktek mafia tanah. Yang pertama, sebidang tanah dijual lebih dari satu kali oleh pemilik atau ahli warisnya. Dua, memalsukan atau membuat palsu surat-surat tanah terkait dengan kepemilikan hak berupa girik, petok, sertifikat, akta jual beli, akta hibah, akta risalah lelang terkait dengan perolehan hak, sampai dengan akta waris atau keterangan waris. Tiga, timbulnya figur-figur fiktif untuk bertransaksi dengan dokumen palsu. 5. Menggadaikan atau menggelapkan surat-surat tanah. 6. Pembebasan tanah yang tidak sesuai peraturan yang ada. 7. Menguasai secara fisik tanpa didukung surat atau dokumen pendudukan ilegal. 8. Mencari legalitas di pengadilan dengan melakukan rekayasa perkara. 9. Kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas. 10. Jual beli tanah sengketa di hadapan notaris dan tidak menguasai fisik, termasuk lurah maupun camat. 11. Terjadi rekayasa penilaian atau appraisal terhadap nilai tanah. 12. Pemufakatan jahat pemilik dana dengan para maklar. 13. Adanya kuasa mutlak untuk menjual, melakukan PPJB lunas dan padahal kenyataannya belum lunas sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik. 14. Terjadinya kejahatan penggelapan dan penipuan secara korporasi. 15. Pemalsuan kuasa penguasaan hak atas tanah. Dan terakhir adalah hilangnya warga tanah. Isu-isu mafia tanah yang secara general kami kelompokkan dalam 3. Yang pertama adalah konspirasi dalam bentuk pelayanan. Kemudian yang kedua, menggugat kepemilikan tanah di pengadilan atau rekayasa perkara. Dan yang ketiga adalah seolah-olah akan transaksi melakukan jual beli. Dari identifikasi permasalahan-permasalahan pertanahan yang selama ini ditangani oleh Polri, dapat kami klasterisasi berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, diantaranya mulai daripada pasal 167 KUHP, terkait dengan memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak, kemudian pasal 263 pemalsuan surat, pasal 264 terkait pemalsuan akta otentik, pasal 266 adalah memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, penggelapan, kemudian penggelapan dalam jabatan, penipuan, kemudian penggelapan terhadap benda tidak bergerak atau di dalam pasal 385, kemudian juga terjadinya pengerusakan atau penghancuran terhadap barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP, dan 389 penggeseran batas tanah serta pemusnahan bangunan. Nah, tentu ini memanfaatkan beberapa peluang-peluang atau kejelian-kejelian baik yang di lingkungan BPN, notaris PPAT maupun di perbankan, kemudian menimbulkan kekurang jelian, teliti dan kehati-hatian, sehingga menimbulkan berbagai akal licik, modus dan modal yang kuat, di mana juga sering kita ketahui adanya proses perdata, di mana mafia selalu menang, sehingga pemilik sah selalu kalah meski jelas-jelas ada figur-figur fiktif atau ada dokumen palsu. Dan yang terakhir yaitu tidak ada transaksi apapun dan bahkan alas hak atau sertifikat asli masih dipegang, tapi tanah,
rumah bisa hilang karena ada figur-figur fiktif dan dokumen palsu. Upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan bersama-sama dengan Kementerian ATR BPN, diantaranya adalah koordinasi secara berkelanjutan, kemudian juga Satgas Anti Mafia Tanah sudah dibentuk di semua wilayah Polda jajaran Polri, kemudian penegakan hukum juga sudah kita lakukan secara tegas dan tidak berpihak, pemberian sanksi tegas dan pemberatan terhadap oknum yang terlibat di dalam praktek-praktek mafia tanah, dan yang terakhir adalah penyelidikan dan penyidikan yang prosedural, transparan, cermat, teliti, dan akuntabel. Adapun SOP penerimaan laporan polisi terkait tanah, ini juga sudah kami sampaikan di ruang pelayanan masyarakat, khususnya di dalam proses penerimaan laporan. Ya, pertama, bahwa penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh petugas SPK Bareskrim Polri atau SPKT Polda maupun Polres jajaran Polri sesuai dengan lampiran A Perkaba nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 2. Terhadap tindak pidana di bidang pertanahan, petugas SPK Bareskrim Polri sebelum menerima dan membuatkan laporan polisi agar terlebih dahulu mengkoordinasikan, mendiskusikan, dan meminta saran serta pendapat kepada penyidik pembantu pada Subdirektorat 2 Harda Bangtah guna mengetahui pemenuhan unsur delik, objek, dan subjek hukumnya serta alat bukti yang harus dilengkapi oleh para pihak atau pihak pelapor maupun pengadu. Ketiga, pelapor pengadu harus dapat memperlihatkan asli dokumen bukti atau surat-surat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dan menyerahkan fotokopi legalisir sesuai aslinya guna dilakukan penelitian terhadap dokumen bukti yang ada. Tentunya ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alas hak pelapor berupa sertifikat, girik, petok, atau kekitir, atau pipil, Grand Sultan, agendum verponding, surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat perwatasan, akta jual beli, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya memenuhi syarat dan atau kriteria sebagai orang yang berhak atas objek tanah yang dilaporkannya. Yang berikut, apakah alas hak yang dimiliki pihak terlapor jika sudah ada? Yang berikut adalah apa yang diduga palsu atau objek daripada perkara yang akan dilaporkan. Selanjutnya juga dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Anti Mafia Tanah pada tahun 2021. Satgas Mafia Tanah telah menentukan target operasi baik yang ada di pusat maupun di daerah secara selektif dan terkoordinasi dengan BPN wilayah masing-masing. 2. Memprioritaskan target yang berkualitas dan memenuhi kriteria melibatkan mafia tanah, yaitu A. Target yang dapat ditindaklanjuti secara pidana. B. Target yang dapat ditindaklanjuti secara administratif oleh BPN. 3. Terdapat 2 target, yaitu target prioritas dan target rutin Satgas Mafia Tanah. Ini kami bagi 2 juga. Target prioritas yang harus dapat diselesaikan dalam 100 hari program kerja Kapolri, dan target rutin yang harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun 2021. 4. Memasuki semester 2, periode Juli sampai dengan Desember 2021, terdapat 69 target. Adapun target dalam program 100 hari Kapolri yang belum selesai menjadi tunggakan serta hingga dimasukkan dalam target 1 tahun berjalan program 2021. Kelima, melaksanakan analisa dan evaluasi secara rutin dengan tim Satgas dari Kementerian ATR BPN dan Polda-Polda kewilayahan berkaitan dengan belum maksimalnya dan belum terpenuhinya harapan sebagaimana poin 2, sehingga perlu kembali berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN di wilayah masing-masing dalam penentuan target operasi pada program berikutnya. Keenam, melaporkan hasil dari pelaksanaan Satgas secara berkala setiap 1 bulan sekali, membagi wilayah pantauan Subsatgas guna mempermudah koordinasi antara Satgas wilayah dengan Satgas pusat. Kedelapan,
memaksimalkan penyelesaian perkara yaitu dengan restoratif justice, penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan, ataupun penghentian demi hukum sampai dengan tahap 2 untuk dilakukan proses persidangan. Lanjut. Berikut kami tampilkan tabel-tabel beberapa kasus per wilayah yang sudah ditangani sampai dengan saat ini. Mari kita simak yang di kolom kuning yang paling bawah, bahwa progres penyelesaian perkara dari 69 perkara dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian melalui skema restoratif justice di tahap penyelidikan, yaitu 1 perkara. Kemudian restoratif justice pada tahap penyidikan ada 5 perkara. Kemudian yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses persidangan ada 20 perkara. Kemudian sampai saat ini yang masih dalam proses penelitian oleh kejaksaan 13 perkara. Kemudian yang masih sedang ditangani oleh penyidik ada 26 perkara. Dan yang masih dalam proses penyelidikan ada 4 perkara. Kemudian jumlah tersangka yang diamankan atau yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka ada 66 orang. Yang sudah dilimpahkan ke jaksa ada 35 tersangka. Yang ditetapkan sebagai DPO 3 tersangka. Kemudian yang dalam proses penahanan ada 13 tersangka. Dan yang belum ditahan 15 tersangka. Lanjut. Terus, ini adalah rincian yang lebih besar sehingga Bapak-Bapak peserta pertemuan virtual ini bisa melihat, membaca. Kita langsung saja kepada kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan dalam penyelesaian perkara ada 3, ini akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait faktor alat bukti surat yang menjadi objek perkara. Contohnya, belum dapat dilakukan pemeriksaan terhadap minuta akta atau warkah dengan alasan hilang, belum ditemukan, atau rusak. Ini tadi juga sekilas saya dengar disinggung oleh Pak Dadan dari Ombudsman. Sering kita mendapat penjelasan dari teman-teman di Kementerian ATR BPN, apabila mencari warkah, ini masih belum ditemukan, sedang dalam proses pencarian. Yang kedua, faktor alat bukti, keterangan saksi dari pejabat yang diduga menerbitkan surat yang diduga palsu. Salah satu contoh yang mudah adalah berkaitan proses pemeriksaan kepada pejabat notaris yang berdasarkan undang-undang harus terlebih dahulu mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Nah, ini menjadi kendala tersendiri di dalam proses penanganan perkara khususnya yang terkait dengan masalah-masalah pertanahan. 3, faktor sumber daya manusia, di mana banyak para penyidik yang menangani kejahatan pertanahan yang melibatkan mafia tanah kurang jeli, kurang hati-hati, dan belum sepenuhnya memahami modus-modus yang digunakan para mafia tanah. Nah, untuk itu inilah yang sering kami lakukan secara berkala, dilakukan analisa dan evaluasi sekaligus rapat koordinasi dengan baik secara internal oleh Polri, termasuk juga tentu dengan Kementerian ATR BPN. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Lukman dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.